Anggota DPR dari fraksi PDIP, PKB, dan PKS di DPR mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024 dalam rapat paripurna hari ini. Namun pimpinan DPR tak memberikan tanggapan terkait dengan usulan hak angket tersebut karena memang ada mekanisme tersendiri terkait dengan usulan hak angket. Apa saja mekanismenya dan seberapa optimis hak angket mampu menjawab dugaan kecurangan pemilu? Kita akan bahas malam ini bersama dengan peneliti Formapi Lusius Karus serta Ketua DPP Partai Demokrat Herman Haron, dan nanti akan bergabung juga bersama kami Wasekjen PKB Saiful Huda. Bapak-bapak selamat malam. Sebelum lanjut kita akan melihat dulu bagaimana pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI terkait dengan rapat paripurna tadi. Seperti apa? Begini, dalam interupsi di di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi. Dan tadi kita lihat bahwa misalnya hak angket, itu kenapa kemudian kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Nah, jadi kalau memang ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR. Ini sudah dibahas di Rapim atau belum? Ya gimana Rapim membangun rapat anunya aja baru hari ini, kita baru rapat masuk sidangnya hari ini. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan komentar dari Pak Dasko tadi setelah rapat paripurna? Iya, tentu ada mekanismenya ya. Kalau dikatakan bahwa hak angket adalah hak konstitusional, saya kira ini memang sudah ada di dalam konstitusi kita, pasal 20A, yang itu memberikan hak keistimewaan kepada DPR. Ada 3 hak yang tentu ini bisa dipergunakan. Namun demikian, tentu apa yang terjadi di paripurna tadi, kebetulan saya kan juga interupsi juga, adalah hal yang disampaikan secara normatif oleh para anggota. Jadi anggota memberikan pernyataan normatif yang tidak melalui mekanisme untuk dibentuknya hak angket. Dan saya juga memberikan tanggapan bahwa sampai hari ini memang belum ada kejelasan apa yang tentu akan diangketkan. Apakah penyelenggara pemilu, apakah pemerintah? Kalau di dalam hak angket kan harusnya pemerintah ya. Dan tentu ini yang harus diperjelas dulu, proposalnya mana. Jangan kemudian bluffing-bluffing, membuat pernyataan-pernyataan yang disebutkan ada kecurangan, bahkan pemilu brutal, tetapi tidak pernah jelas apa yang disampaikan terjadi di mana, kepada siapa. Kan ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif, ada pemilu perorangan DPD. Yang mana ini yang terjadi? Dan bagi Demokrat, bagi saya tentu menilai secara objektif. Yang mana yang tentu ini harus kita sikapi. Nah, kalau tidak ada hal yang pasti, yang ini merupakan usulan yang telah ditandatangani oleh minimal 25 orang, terdiri dari lebih dari 1 fraksi, ya itu kan sebuah syarat yang diatur di dalam tata tertib. Nah, oleh karenanya ini belum ada. Nah, kalau belum ada, berarti belum ada urgensinya kita membicarakan hak angket hari ini. Gitu. Oleh karenanya, ya pastikan dulu dong, apa sasarannya, tujuannya apa. Kalau memang ini terkait dengan indikasi terjadinya kecurangan seperti yang dituduhkan oleh pihak mereka, ya kan ada kanalnya, ada Bawaslu, ada Gakumdu di situ. Dan kemudian kalau nanti masuk dalam fase sengketa, ada Mahkamah Konstitusi. Jadi yang mana ini ya, pada akhirnya kan membingungkan dan publik jangan kemudian disuguhi. Dan seolah-olah sedang membangun opini, sedang membangun wacana, mendelegitimasi terhadap hasil pemilu, dan mendowngrade, mendegradasi terhadap suara rakyat. Suara rakyat ini kan murni memilih Pak Prabowo. Sudah 58, sekian, 59%. Nah, kalau mengatasnamakan masyarakat, justru sebagian besar masyarakat 59% sampai 60% memilih Pak Prabowo. Jadi ya tidak ada alasan sepanjang ini belum diperlihatkan proposal dan arah tujuan apa yang harus diangketkan. Karena ini kan hak-hak penyelidikan, harus ada subjek dan objeknya. Nah, setelah itu diusulkan, disampaikan di dalam paripurna, kemudian harus mendapatkan persetujuan 50+1 dari jumlah yang hadir. Dan jumlah hadir itu pun harus memenuhi quorum. Nah,
Oleh karenanya ini masih ada mekanisme dan tata cara yang harus ditempuh. Pimpinan tidak bisa kemudian menerima hak angket dan membentuk hak angket karena hak angket harus diusulkan oleh para inisiator. Hmm, Ini yang harus ditempuh dan sampai saat ini saya mempertanyakan ini udah beberapa narasumber ketemu dengan saya belum hmm, ada kejelasan juga. baik, Malah pada akhirnya menyuguhkan informasi yang membingungkan rakyat. Jangan baik. sampai rakyat sudah, oh saya memilih Pak Prabowo kok saya dianggap curang. Nah ini kan bahaya gitu. Hmm, Bahwa baik. demokrasi membicarakan demokrasi, tapi sendirinya tidak demokratis gitu. Demokrasi itu kan kita juga mengakui kemenangan dan kekalahan gitu. Saya Baik. kira ini yang harus menjadi catatan penting dalam pengusulan hak angket. Baik, baik. Pak Lusius, bagaimana komentar Anda? Apakah memang tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dasko itu benar begitu ya, bahwa memang ada mekanisme khusus, ada yang harus dipersiapkan dan sebagainya begitu? Ya, saya kira seperti itu gitu ya. Hmm, hmm, Kenapa kemudian dari kemarin saya katakan bahwa kalau besok di paripurna itu belum jelas juga misalnya 25 nama anggota DPR yang mengusulkan, kemudian ada lebih dari satu fraksi. Saya menganggap seruan hak angket yang ramai di media massa dan sosial itu hanya ngeprank anggota DPR saja gitu ya. Karena bagi saya kalau sudah punya kemauan atau niat untuk menggunakan hak angket, hak konstitusional anggota DPR, ya mesti kemudian harus melakukan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jangan tiap hari berteriak curang dan ingin membongkar itu, lalu tidak ada gerakan nyata dari anggota yang berteriak itu untuk memastikan misalnya ada 25 nama anggota DPR yang turut serta mendorong penggunaan hak angket ini untuk diajukan segera ke pimpinan DPR hmm. sehingga proses selanjutnya ini bisa dilanjutkan pembahasannya di paripurna untuk ambil keputusan seperti yang dijelaskan oleh Pak Herman tadi ya. Jadi saya sih agak sependapat dengan Pak Herman ketika tadi di paripurna dia mengatakan ya perlu ada kejelasan apa yang mau diangket, alasan untuk mengajukan hak angket itu, dan saya kira alasan-alasan itu yang kemudian nanti jadi bahan pertimbangan apakah usulan hak angket ini akan ditindaklanjuti oleh pimpinan ke paripurna gitu. Baik, baik. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon ada Pipin Sopian, juru bicara PKS. Kang Pipin, terima kasih sudah bergabung. Kang Pipin, mungkin saya akan bertanya kepada Anda mengenai pendapat Anda tentang apa yang menjadi atau highlight pada hari ini, yaitu mengenai hak angket begitu. Ada 3 fraksi yang mengajukan termasuk partai Anda di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kami serius untuk mengajukan hak angket ini. Dan ini hari pertama sidang paripurna. Sebetulnya hari pertama sidang paripurna biasanya adalah hanya pembukaan pidato yang disampaikan oleh pimpinan DPR RI. Dan kami memang sudah mewacanakan itu. Dan kami juga sudah membangun komunikasi dengan partai lain, Nasdem, PKB, dan wabil khusus PDIP sebagai inisiator ya. Dan saat ini juga sudah ada bangun komunikasi dan saya kira tidak perlu khawatir ya yang disampaikan tadi kepada narasumber yang lain. Insya Allah karena aspirasi angket ini adalah aspirasi dari rakyat Indonesia yang menghendaki adanya penggunaan hak angket oleh para anggota DPR RI, wabil khusus dari 01 dan 03. Tentu tahapan-tahapan itu ya dalam undang-undang, dalam tatib MD3, tatib DPR disebutkan ada 2 hal, satu adalah materi angket, yang kedua adalah alasan pengajuan angket dan kemudian tanda tangan dari minimal 25. Tidak hanya 25 mungkin ya, kalau dari PKS setelah nanti ada kesepakatan mungkin semua anggota fraksi PKS akan menandatangani itu. Jadi bagi kami mekanisme itu insya Allah akan dicapai, akan disampaikan kepada pimpinan ya untuk nanti bisa ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya. Pada dasarnya bagi kami dari fraksi PKS kami tentu sekali lagi pada posisi nanti akan mengikuti bagaimana inisiatif dari PDIP untuk mengajukan itu dan kami akan support materi hak angket tersebut. Oke, Kang Pipin, tadi Anda mengatakan bahwa memang sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai, salah satunya adalah dengan Nasdem begitu ya. Tapi tadi kita lihat Nasdem belum menyampaikan pendapatnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu ada keterbatasan ya. Sekali lagi di rapat paripurna tadi kan bukan rapat paripurna membahas tentang hak angket. Tadi adalah rapat paripurna untuk pembukaan sidang
DPR RI. Jadi bagi kami memang tidak ada kewajiban semua partai untuk menyampaikan itu. Tetapi nanti setelah hari ini tentu konsolidasi di antara 4 atau 5 partai di DPR RI yang mendukung hak angket akan terus membangun konsolidasi di DPR RI. Oke, baik. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, tadi salah satu yang sempat Anda sebutkan juga adalah mengenai adanya pembahasan di sana menyebutkan pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang brutal, begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, justru saya bertanya, di mana pemilu brutal itu? Apakah terjadi di Pilpres ataukah di pemilu legislatif? Saya kan juga peserta pemilu gitu. Saya di lapangan ikut pemilu dan saya sih melihat justru idealisme publik di dalam memilih kemarin dalam pemilu 2024 ada di pemilu presiden gitu ya. Justru di pemilu legislatif lah yang saya melihat ini banyak persoalan yang harus diselesaikan. Oleh karenanya kalau tuduhan itu terhadap Pilpres, ini akibat Pilpresnya satu putaran selesai, saya kira ini yang menyebabkan munculnya ide untuk masuk di hak angket. Namun saya kira ya ini yang harus didudukan kembali bahwa kalau memang ada kecurigaan, kecurangan dan lain sebagainya ya di Bawaslu. Semuanya bisa ditangani kok. Keterlibatan kepala desa, misalkan ada intimidasi, ASN, kemudian money politik, bagi-bagi sembako milik pemerintah misalkan, ya silahkan diadukan di Bawaslu. Dan ini justru akan menjadi jejak rekaman terhadap persoalan yang terjadi di persoalan pemilu kemarin gitu. Jangan kemudian menarasikan terus ya, mewacanakan, mengopinikan seakan-akan terjadi kecurangan, terjadi intervensi yang luar biasa sehingga pasangan 02 menang satu putaran, 60% mendukung. Saya kira tidak relevan lagi itu bicara di situ. Karena kalaupun ditarik jauh ke belakang terhadap bagaimana intervensi MK misalnya atau di MK meloloskan Gibran misalkan, ya kenapa kemudian tidak dibuatkan angket sebelumnya gitu? Kan ada masa sidang sebelumnya yang ini juga bisa digunakan untuk para anggota DPR menggunakan haknya gitu. Tapi kan ini tidak terjadi. Sehingga pertanyaan besar saya muncul, apakah kalau 01 atau 03 yang menang, apakah masih ada pemikiran untuk mengusung angket? Kalau 01 yang menang, apakah teman-teman PKB, teman-teman PKS tetap akan mengusung hak angket misalkan? Karena ya pemilunya kan sama gitu. Nah ini yang belum jelas, sehingga saya katakan tidak ada urgensinya. Kalau sesuatu yang belum jelas, terus apa yang harus diperdebatkan, apa yang harus diputuskan, ada gitu. Baik. Nah ini kenapa tadi saya membuatkan statement di paripurna ya. Baik, saya menuju Kang Pipin. Kang Pipin, tanggapan Anda seperti apa? Katanya ketika 01 atau 03 yang menang, apakah hak angket tetap akan dijawab begitu ya? Mungkin Anda bisa menjawabnya setelah jeda karena kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali di Pilihan Indonesia, kita lanjutkan dialog kami bersama dengan peneliti Formapi Lusius Karus serta Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairun dan juga Pipin Sopian juru bicara PKS. Sebelum melanjutkan, kita akan melihat dulu ada statement yang diberikan oleh Arya Bima dari PDI Perjuangan. Hanya mendorong hati nuranimu. Maka usulan hak angket silahkan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan menjadi suatu mekanisme di dalam fungsi pengawasan. Tidak ada urusan angket dengan pemakzulan. Angket hanya bagaimana melihat beberapa kementerian yang melakukan fungsi-fungsi kerjanya untuk fungsi elektoral. Jadi mungkin angket tidak ada kaitan dengan pembatalan pemilu, angket juga mungkin tidak ada kaitan dengan pemakzulan. Kita sampai hari ini PDI Perjuangan melihat angket itu perlu tapi masih dalam kajian. Naskah akademik sudah disiapkan. Baik, saya ke Kang Pipin. Kang Pipin tadi dikatakan bahwa PDIP masih mengkaji lebih dalam. Bagaimana Anda melihat ya, partai-partai pengusung hak angket ini keseriusannya seperti apa?
Ya, angket ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, atau angket ini kan tidak main-main ya. Jadi tentu kajian yang mendalam dari usulan hak angket ini harus komprehensif, harus holistik, dan kemudian mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kalau misalnya kenapa angket ini muncul, minimal ada dua hal ya. Pertama, karena memang ada distrust sejak awal terhadap beberapa lembaga negara terkait dengan proses yang saat ini berjalan. Misalnya tadi Pak Herman Hairun katakan mulai dari MK, persoalan di MK, ada distrust terhadap lembaga MK, terus kemudian ke lembaga pemilu juga penyelenggara dan Bawaslu juga di situ ada persoalan. Yang kedua adalah aspirasi masyarakat yang menghendaki bahwa ada dugaan-dugaan ya. Pertama adalah bahwa politisasi hukum yang terjadi. Yang kedua adalah politisasi bansos yang cukup terstruktur, sistematis dan masif. Yang ketiga ada dugaan terhadap politisasi aparat. Nah, di situ kemudian kita melihat bahwa ketika masyarakat mengaspirasikan itu, maka DPR bisa menggunakan hak angket itu bisa digunakan. Jadi bagi kami ini kalau dibilang ini serius nggak, tentu kami serius. Jadi untuk memperjuangkan itu, tinggal bagaimana prosesnya tentu harus duduk bareng, dan ini perlu waktu untuk membahas materi angket karena banyak persoalan-persoalan dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Jadi bagi kami tidak perlu khawatir, jadi ini proses akan terus bergulir, dan bagi kami nanti tadi saya kira siapa nanti menteri-menteri yang akan dipanggil, apa undang-undang yang akan kita ajukan yang dipersoalkan. Jadi saya kira tidak perlu khawatir, tahapan ini terus akan kita lalui, dan kami betul-betul nanti akan mendengarkan juga dari berbagai pihak para akademisi. Dulu ingat ya, sebelum pemilu ya banyak akademisi yang menyuarakan aspirasi, kekhawatirannya tentang terkait dengan bagaimana politisasi penggunaan program dan fasilitas negara, dan juga keberpihakan dari aparat kepala negara terhadap salah satu calon dan sebagainya. Tentu ini salah satunya dasar, dan kami juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan untuk mewujudkan hak angket ini di DPR RI. Tetapi sekali lagi kami harus sampaikan ini butuh waktu, butuh proses untuk duduk bareng, untuk sama-sama untuk fokus bagaimana materi angket ini bisa disampaikan. Oke, saya ke Pak Lusius. Pak Lusius melihat memang hak angket ini membutuhkan waktu. Seberapa dekat hak angket ini bisa dilakukan menuju dengan deadline 20 Oktober nantinya? Ya, saya kira semakin jauh aja kalau bapak-bapak tadi dari PDIP dan juga dari PKS mengatakan baru akan melakukan kajian mendalam. Ya, jadi mestinya kan kajian dulu, baru kemudian menyatakan apa yang mau dilakukan, apakah memilih angket, apakah interpelasi, atau menyatakan rapat dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya kira sih silakan partai-partai yang mengusulkan hak angket sekarang ini melakukan kajian dulu, tapi mungkin tidak perlu terlalu buru-buru untuk kemudian mengatakan bahwa langkah yang akan ditempuh adalah menggunakan hak angket, karena bahkan kajian pun baru dimulai. Jadi saya kira mungkin terlalu buru-buru beberapa waktu terakhir, termasuk Pak Ganjar saya kira terlalu emosional mungkin mengatakan bahwa dia akan menggunakan atau meminta DPR untuk menempuh hak angket gitu ya demi membongkar kecurangan pemilu. Karena bahkan fraksi-fraksi yang ingin mendukung itu di DPR baru mulai akan melakukan kajian. Jadi padahal kita tahu bahwa hak angket itu sendiri jika nanti akan terbentuk, isinya itu yang melakukan kajian, melakukan penyelidikan. Jadi saya bingung nih sebenarnya apa yang sedang dipikirkan. Apakah sudah ada materi yang kemudian jadi modal dari fraksi-fraksi yang selama ini mendorong hak angket untuk segera kemudian dibawa menggunakan hak angket ini nanti, atau mereka sekarang sedang berpikir sesungguhnya kecurangan model apa yang terjadi, lalu apakah itu kemudian cukup sebagai bahan untuk dijadikan sebagai materi menggunakan hak angket ini di DPR. Jadi saya kira mungkin terlalu semangat berarti yang kita dengar beberapa waktu terakhir ini karena sudah mengatakan akan menggunakan hak angket, sehingga publik juga terlalu cepat kemudian berharap ini akan segera terjadi. Ya. Jadi kalau melihat itu, saya merasa sih jangan-jangan benar seperti kata saya tadi, ini prank aja gitu ya, untuk meyakinkan bahwa betul ada kecurangan, lalu untuk meyakinkan itu
usulan menggunakan hak angket mungkin dirasa akan memperkuat dugaan kecurangan yang sudah disampaikan selama ini, ya. Baik, baik. Saya menuju Kang Pipin. Kang Pipin, tadi dikatakan ini seperti terlalu terburu-buru begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, menurut kami tadi ya, yang pertama saya harus sampaikan bahwa ini bukan prank ya, bahwa yang disampaikan adalah memang kebijakan. Kalau sejak awal misalnya kita sudah ada pertemuan dengan para sekjen, kemudian pimpinan partai, dan kemudian saat ini adalah ketika mulai bersidang, maka kebijakan masing-masing partai itu akan ditindaklanjuti oleh masing-masing fraksi. Kapan masing-masing fraksi itu bersidang? Ya ketika saat ini masuk masa sidang. Jadi ketika masuk masa sidang itulah maka pembahasan tentang hak dibahas oleh anggota dewan kita. Jadi kebijakan awal ya ketika aspirasi itu masuk kemudian dibahas materi angketnya ketika aspirasi saat ini memang sudah disampaikan oleh masing-masing anggota di rapat paripurna tadi sebagai bagian dari pewacanaan kepada publik bahwa usulan itu memang merupakan aspirasi masing-masing anggota tadi disampaikan mungkin dari daerah pemilihannya masing-masing dan kemudian tentu pimpinan fraksi akan berdialog akan duduk bareng dengan masing-masing pimpinan fraksi yang lain untuk membahas, untuk mengerucutkan, untuk menajamkan hak angket ini. Jadi sekali lagi bagi kami usulan hak angket ini serius untuk dikaji, untuk didalami dan untuk ditindaklanjuti. Jadi tidak perlu khawatir ya semua pihak bahwa ini frank. Saya kira tidak ada rencana seperti itu dan bagi kami saat ini kami betul-betul mengkaji secara politik, secara hukum apa-apa saja yang bisa dilakukan ke depan. Jadi bagi kami kalah menang itu kami siap. Selama apa? Selama yang menang ya memang menang secara terhormat. Jadi apakah di sini banyak kecurangan, pelanggaran dan sebagainya? Mari kita tidak boleh menutup mata. Banyak aspirasi dari masyarakat yang melihat itu sejak awal. Dan kita ingin bahwa pemilu ini melahirkan presiden yang terbaik, yang memiliki martabat, sehingga kita ke depan nanti untuk perbaikan pemilu yang akan datang bisa kita lakukan. Baik, Kang Pipin. Saya bergeser dulu ke Kang Herman. Pak Herman, ini waktu kita tidak banyak begitu, mungkin Anda bisa jawab dengan singkat saja. Bagaimana menurut Anda seberapa kuat parlemen saat ini kalau kita lihat komposisinya kan memang pendukung 02 begitu tidak terlalu dominan ya, lebih banyak pendukung dari 01 dan juga 03. Seberapa kuat hak angket ini akan berjalan nantinya? Ya kita lihat saja ke depan ya. Kami tidak bisa memprediksi saat ini dan tentu ini akan sangat tergantung kepada fraksi-fraksi yang nanti akan memberikan pandangan dan pendapatnya. Karena kan prosesnya saja kan belum berjalan. Pengusul saja belum sempat memberikan keterangan ya karena di paripurna kan akan ada keterangan yang disampaikan belum lagi akan melewati Bamus ya begitu diusulkan kemudian masuk Bamus dan Bamus apakah mengizinkan atau tidak untuk masuk ke paripurna ataukah sebelum Bamus kan harus masuk ke rapat pimpinan dulu. Jadi ini ada tata cara dan mekanisme yang tentu akan diatur seperti halnya dulu saya juga mengusulkan hak pansus pembentukan pansus terhadap Jiwasraya misalkan saya mengusulkan tapi ya saya kandas di pimpinan tidak lolos sampai memang akhirnya ini tidak berjalan. Nah ini ada hal mekanisme yang harus ditempuh ya belum lagi menurut saya secara substansi ini juga kepada teman-teman janganlah kemudian mengopinikan mewacanakan kecurangan terjadinya macam-macam yang belum ada buktinya sampai saat ini belum ada buktinya. Dan kalaupun terbukti ya silakan usulkan dalam mekanisme tata cara yang sudah didesain oleh DPR dan pemerintah yaitu melalui penyelenggara pemilu gitu. Baik Pak Herman. Ini memang perjalanannya masih panjang. Kita sama-sama tunggu bagaimana kelanjutannya nanti. Terima kasih peneliti Formapi Lusius Karus serta Ketua DPP Partai Demokrat Herman Karun dan juga Pipin Sopian juru bicara PKS sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.